Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najim Mimat Salsabila dengan NPM 202210715290. Ingin mempresentasikan bab terakhir yang berjudul Proyek AI Praktis dan Studi Kasus Akhir pada mata kuliah Kecerdasan Buatan Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Dr. Halawati SSI MM MKom. Yang pertama adalah langkah-langkah membangun proyek AI. Berikut adalah langkah-langkah yang sistematis dalam pembuatan proyek AI dari awal hingga akhir. Pertama, mengidentifikasi tujuan proyek dan kebutuhan bisnis. Identifikasi dimulai dengan memahami kebutuhan atau tujuan spesifik proyek AI yang akan dibuat. Kemudian, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas tinggi. Ketiga, pembersihan dan pemrosesan data. Melakukan pembersihan data untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Selanjutnya, pemilihan teknologi AI. Pilih teknologi atau pendekatan AI yang sesuai seperti machine learning, NLP, atau computer vision berdasarkan kebutuhan proyek. Kelima, membangun model AI. Bangun model AI menggunakan algoritma yang sesuai. Keenam, pengujian dan validasi. Model diuji dengan data uji untuk mengevaluasi performanya. Ketujuh, implementasi. Pada tahap ini, implementasi dilakukan pada lingkungan nyata. Setelah model memenuhi kriteria kinerja. Pemantauan dan pemeliharaan model. Yang diimplementasi terus dipantau untuk memastikan performa yang konsisten. Pemeliharaan melibatkan pembaruan model dengan data baru dan memperbaiki masalah yang muncul. Kesembilan, evaluasi. Setelah implementasi, lakukan evaluasi dampak untuk menemukan solusi AI memberikan manfaat yang diharapkan. Yang terakhir, pengelolaan perubahan, manajemen risiko. Kelola perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Selanjutnya, studi kasus implementasi AI di dunia nyata. Dalam hal ini, AI banyak sekali digunakan di berbagai sektor seperti industri, e-commerce, healthcare, transportasi, dan yang lainnya. Kehadiran AI sendiri sangat bermanfaat dalam membantu mempermudah di banyak pekerjaan. Contohnya implementasi AI di sektor e-commerce. Teknologi kecerdasan AI di sektor e-commerce Indonesia telah menjadi elemen penting yang mendorong inovasi. Contoh perusahaan e-commerce di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Berikut adalah implementasi AI di sektor ini. Pertama, efisiensi operasional. AI digunakan untuk mengoptimalkan manajemen inventory. Dua, personalisasi pengalaman pelanggan. Sistem rekomendasi berbasis AI menganalisis pola belanja untuk menawarkan produk relevan. Ketiga, otomasi layanan pelanggan. Pelanggan merasa lebih puas dengan interaksi cepat dan responsif. Keempat, pendukung keputusan bisnis. AI menganalisis data besar untuk memprediksi tren pasar dan menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat. Selanjutnya, implementasi AI di sektor healthcare. Penerapan kecerdasan buatan AI dalam sektor kesehatan telah menciptakan terobosan besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan medis. Berikut adalah implementasinya dalam sektor ini. Pertama, sebagai sistem pakar. Digunakan untuk membantu diagnosis medis berdasarkan data yang dimasukkan, memberi saran kepada dokter atau pasien tentang penanganan masalah kesehatan tertentu. Dua, jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Digunakan untuk mendeteksi penyakit dari citra medis seperti MRI ataupun X-ray, misalnya diagnosis tumor otak dan kanker payudara. Ketiga, robotics. Dikembangkan untuk membantu operasi pemantauan pasien di rumah sakit hingga melakukan diagnosis otomatis. Keempat, pemrosesan bahasa alami. Teknologi ini diaplikasikan pada chatbot untuk mendukung komunikasi antara pasien dan tenaga medis, seperti menjawab pertanyaan umum atau membantu mencari obat melalui sistem. Selanjutnya, sebagai telemedicine, yang mendukung layanan kesehatan jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik. 6. Logika fuzzy dan pembelajaran mesin digunakan untuk sistem pengukuran kualitas udara yang memengaruhi kesehatan dan untuk membantu keputusan berdasarkan data epidemiologi. Implementasi AI di sektor transportasi memainkan peran strategis dalam sektor transportasi melalui penerapan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.
Berikut implementasi AI di sektor transportasi. Pertama, untuk pengelolaan lalu lintas digunakan untuk optimalkan pengelolaan lalu lintas menggunakan sensor dan algoritma pembelajaran mesin untuk memantau, menganalisis, dan mengelola aliran. Kedua, sebagai kendaraan otonom, AI membantu pengoperasian kendaraan tanpa pengemudi dengan integrasi sensor dan pemrosesan data real-time. Ketiga, transportasi publik pintar. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi jadwal dan kapasitas angkutan umum, memastikan waktu keberangkatan dan kedatangan yang lebih efisien. Keempat, efisiensi energi. Sistem pintar mengurangi konsumsi bahan bakar dengan mengoptimalkan kecepatan dan jalur perjalanan. 5. Sistem navigasi dan keamanan. AI menyediakan navigasi berbasis data real-time untuk pengemudi dan pengguna transportasi. 6. Pengelolaan logistik. AI membantu merencanakan dan mengelola pengiriman barang dengan mengidentifikasi rute tercepat dan paling efisien. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam pengembangan AI. Masalah etika. Masalah etika, adapun ancaman utama yang dihadapi dalam permasalahan etika adalah sebagai berikut. Sebagai privasi data, penggunaan AI untuk menganalisis data pribadi bisa melanggar privasi individu, diskriminasi, dan bias. Algoritma AI seringkali mencerminkan bias dalam data pelatihan, yang dapat menyebabkan keputusan AI tidak adil. Penggunaan tidak etis, AI dapat disalahgunakan misalnya untuk pengawasan massal atau manipulasi perilaku melalui media sosial. Selanjutnya, ada pada tantangan teknis dalam pengembangan AI. Mengidentifikasi beberapa tantangan teknis utamanya dalam pengembangan kecerdasan buatan, diantaranya pengumpulan dan pengolahan data yang berkualitas. AI membutuhkan data yang relevan, cukup, dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan yang akurat. Kendala dan akurasi algoritma. AI membutuhkan data yang relevan, cukup, dan berkualitas tinggi. Kapasitas komputasi, pengembangan dan penerapan AI membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan. Integrasi dengan sistem existing. Menerapkan AI dalam lingkungan dunia nyata seringkali melibatkan integrasi dengan sistem. Kelima, validasi dan pengujian sistem algoritma. Untuk memastikan AI bekerja bagaimana semestinya dan uji coba dalam berbagai kondisi. Selanjutnya adalah peluang riset dalam pengembangan AI di masa depan. Pertama, peningkatan proses dan efisiensi. Selanjutnya, inovasi diagnostik dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, pemanfaatan big data. Keempat, dukungan pada energi terbaru dan lingkungan. Kelima, pengembangan model AI yang transparan dan adil. Keenam, kemajuan dalam interaksi manusia atau mesin. Ketujuh, revolusi di dunia pendidikan dan pelatihan. Kedelapan, keamanan dan privasi yang lebih canggih. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.